على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan untuk kita juga selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena dengan bekal inilah insyaallah akan menjadikan diri kita nantinya akan selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bahagia dunia ataupun bahagia di akhirat kita juga insyaallah telah. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam keinginan dan harapan kita, tentunya keinginan dan harapan itu bukan cuma hanya di angan-angan kita saja, tapi bagaimana keinginan yang baik, angan-angan yang baik itu harus kita berusaha mewujudkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk agar bagaimana kita menggapai tujuan yang kita inginkan, tujuan yang kita cita-citakan. Sama mungkin ketika kita berharap bahwasanya kita nanti ke depan ingin menjadi orang yang pandai dalam ilmu, maka bagaimana tugas kita, apa yang harus kita lakukan mulai dari saat ini, bagaimana kita harus selalu berusaha untuk belajar, mencari ilmu yang kita inginkan.
Ketika kita berharap nanti ke depan kita ingin menjadi orang yang sukses dunia kita, maka bagaimana kita juga harus usaha untuk menggapai agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan tadi. Dunia, kebahagiaan di dunia ini. Sebaliknya, ketika kita berharap nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita juga menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan itu sekali lagi harus kita aplikasikan, kita wujudkan dengan perbuatan kita yang nyata. Bagaimana caranya agar Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita? Maka oleh karena itu tugas kita bagaimana kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sekali lagi setiap keinginan yang baik yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, semuanya itu harus kita sendiri yang berusaha mewujudkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah berusaha yang kuat untuk meraih cita-cita yang kita inginkan, maka yakinlah insya-Allah Allah pasti akan mengabulkan niat dan hajat kita semua. Kalau kemarin kita alhamdulillah sudah ditempa dengan bulan suci Ramadan, insya-Allah kita semua menjadi orang-orang yang fitrah kembali menjadi suci insya-Allah. Maka oleh karena itu bagaimana kita pun selalu saat ini di luar bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini, kita pun harus tetap selalu menjaga kefitrahan itu. Bagaimana caranya? Tadi kami katakan di awal, kita berusaha selalu menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kemarin di Ramadan kita rajin baca Al-Quran, kita rajin tadarus Al-Quran. Kalau kemarin di Ramadan kita rajin bersedekah, berinfak, melakukan kebaikan-kebaikan, maka di luar bulan suci Ramadan kita berusaha bersama apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita tetap harus laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan kemarin kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin kita mentarbiyah diri kita agar bagaimana kita ini menjadi baik. Hasil tarbiyah itu dilihat setelah nanti di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan ini maaf ibadah kita malah turun, berarti didikan Ramadan, madrasah Ramadan yang kita lakukan kemarin belum membekas, belum ada asar pada diri kita. Karena belum menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu harus kita jaga bersama dalam diri kita. Kita harus jaga benar-benar, jangan sampai tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan yang sudah kita lakukan kemarin tidak ada asar dalam diri kita, tidak menjadikan diri kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan diri kita orang-orang yang baik kepada lingkungan masyarakat kita, malah kita lebih jauh, na'udzubillah. Rugi kita dan kita sendiri nantinya yang akan menyesali diri kita kalau kita lalai akan ini. Kalau kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Siapapun mereka, yang tua, yang muda, selagi dia sudah balik umurnya, maka wajib dan harus bagi kita untuk selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan sholat, karena terkadang maaf kita sudah tahu tugas kita sebagai seorang muslim ialah sholat, tapi terkadang masih banyak di antara kita yang lalai akan ini. Masih banyak di antara kita yang lalai akan ini. Terkadang dikarenakan urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, terkadang masih lalai dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi yang harus selalu kita sama-sama perhatikan dalam diri kita. Karena yang namanya syaitan iblis laknatullah selalu akan mencari celah, selalu akan mencari jalan bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan ini rusak, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tidak ada nilainya, tidak bisa merubah diri kita, tidak bisa menjadikan diri kita orang-orang yang lebih baik di hadapan Allah dan baik juga di hadapan manusia. Itu gawinya syaitan iblis laknatullah, ulahnya syaitan iblis laknatullah sekali lagi. Maka oleh karena itu agar bisa kita selalu terjaga dari godaan iblis laknatullah ini, syarat utamanya sekali lagi bagaimana kita selalu dekat kepada Allah. Bukan cuma hanya menjalankan perintah Allah saja saat kita sholat, tapi yang lain di luar dari itu yang terpenting.
di luar-luar waktu sholat kita yang terpenting. Waktu sholat kita 5 waktu, tapi di luar waktu sholat banyak waktu yang kita akan lewati. Dan jikalau waktu itu tidak kita isi untuk kita banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, mengingat Allah dengan lisan kita, maka khawatir kita nanti akan mudah terbujuk rayu oleh syaitan, akan mudah terbujuk rayu oleh iblis laknatullah. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin, di bulan yang baik ini, bulan yang penuh berkah ini, insyaallah masih di bulan Syawal ini, kita bersama-sama selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan nanti ke depan di luar bulan suci Ramadan, semuanya mempunyai nilai untuk kita menjadikan diri kita orang-orang yang baik. Yakin kita akan ini. Jangan takut kita apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah. Jangan takut akan itu, jangan khawatir akan itu, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberitahukan kepada kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil kebaikan itu, ketika kita melakukan itu ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan tugas kita yang diamanahkan kepada kita dengan baik, walaupun kita sembunyikan, orang lain tidak tahu akan itu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, karena memang kita dikawal oleh 2 malaikat Allah yang selalu mencatat kegiatan kita, yang selalu mencatat amaliyah yang kita lakukan. Malaikat Raqib di sebelah kanan kita selalu mencatat amal kebaikan kita. Malaikat Atid yang berada di sebelah kiri kita selalu mengawal kita dan mencatat segala keburukan yang kita lakukan. Semuanya tidak ada yang terlewat dari catatan-catatan 2 malaikat Allah. Maka oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama selalu menjaga diri kita dan selalu banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sekali lagi selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kebahagiaan, baik itu dunia ataupun di akhirat. Dan syarat sekali lagi untuk mendapatkan kebahagiaan ini ialah bagaimana kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan, baik di sini baik kita kepada Allah dengan bukti ibadah kita kepada Allah, dan juga baik kita kepada sesama manusia dengan amalan-amalan soleh kita melakukan itu ikhlas mencari ridha Allah, maka janji Allah kepada kita apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Bukan cuma itu saja, Allah pun akan memberikan ganjaran kepada kita melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.